Halo semua, balik lagi di Crash Media. Di video kali ini, Extra Car Vanza bakal bawain fakta-fakta unik mengenai dunia otomotif baik di dalam maupun di luar negeri. Kali ini kita bakal punya 5 car build yang pastinya keren dalam negeri atau di Indonesia ini. Nah, di tema kali ini kita bakal ngangkat 5 mobil yang menurut kita, wah ini bagus banget untuk kita angkat dan kita harus apresiasi karena ini semua adalah buatan anak negeri, buatan Indonesia. Penasaran kan? Nah, pantengin aja 5 mobil yang kita angkat di video kali ini. Di nomor 1 kita punya Subaru BRZ Drift Car. Siapa yang nggak kenal mobil ini? Ya, mobil ini adalah mobil yang dipakai oleh Akbar X pada saat itu. Kenapa tetap kita angkat mobil ini? Karena mobil ini menurut kita salah satu yang paling advance saat itu teknologinya di dunia drifting Indonesia. Lihat deh, eksterior segala macam udah pakai roket bunny segala macam, velgnya SSR, udah pasti ganteng banget. Terus banyak banget yang mesti kita korek. Yang pertama pasti adalah bagian mesin. Mesinnya ini pakai 2JZ. Wajib dong mobil drifting pakai 2JZ, no shit. 2JZ-nya ini juga oleh Akbar Rais saat itu di-upgrade sedemikian rupa, baik internalnya itu semua cam udah ganti dengan produk-produk aftermarket yang cukup branded. Jadi sudah pasti ini menghabiskan cost yang lumayan di sektor mesin. Kayak turbo pakai Garrett GT35, lalu juga air filter pakai KNN, sisi radiator segala macam menggunakan produk high-end di saat itu dan sampai hari ini juga masih menjadi produk-produk unggulan untuk para drifter di Indonesia. Kita lanjut, dari sistem komputer mobil ini atau biasa kita sebut ECU menggunakan Motec. Udah pasti dong tahu semua. Jadi ini adalah kayak kasta tertinggi lah untuk sebuah ECU dan lengkap dengan PDM, displaynya semua menggunakan Motec. Udah pasti ini aja sendiri udah bisa beli mobil kita nih. Kalau beli ECU kita bisa dapat mobil. Kebayang dong semua dipadukan dengan teknologi yang benar-benar bagus dan menunjang banget untuk drifting di saat itu sampai hari ini. Oke, lanjut di bagian kaki-kaki. Nah, ini juga spesial kaki-kakinya. Di mobil ini tuh kalau nggak salah ya dibangun di antara tahun 2016-2017. Sudah menggunakan wide sweep kaki-kakinya, baik di depan maupun di belakang. Nah, di Po aja cuma depan wide sweep-nya, karena waktunya kurang mungkin. Wide sweep depan belakang dipadukan dengan coilover, dia pakai KW, coilovernya itu juga coilover high-end dari Jerman yang kita udah tahu deh kualitasnya. Terus juga di bagian pengereman menggunakan AP Racing Big Brake Kits atau BBK kita nyebutnya, di depan dan di belakang. Dan di belakang pakai dengan double caliper untuk handbrake-nya untuk melakukan drifting initiation. Jadi benar-benar produk-produk yang dipakai ini adalah produk-produk yang unggulan dan brandnya sendiri tuh nggak usah kita ragukan lagi kualitasnya. Nah, yang gue juga suka dari mobil ini adalah bagaimana dia bangun mobil ini tuh benar-benar bersih, rapi. Jadi kalaupun kita ini mobil untuk ikut kontes segala macam tuh bisa gitu, karena dibangun emang tujuannya adalah untuk mengikuti drifting profesional. Sayangnya mobil ini udah jarang kelihatan nih keberadaannya. Pengen banget nih ngelihat mobil ini balik lagi di arena drifting. Tinggal siapa ya drivernya kira-kira? Kami sih siap sih kalau disuruh. Di nomor 2, ini gue seneng banget bahas tentang mobil ini sebelumnya, karena gue pribadi tuh pengen banget punya mobil ini. Di nomor 2, kita punya Tuxedo Studio dari Bali. Oke, Tuxedo Studio. Apa nih yang mereka buat? Jadi mereka tuh bener-bener tagline-nya adalah belajar bikin mobil. Ya, bikin. Jadi mobil yang mereka bikin dan buat ini adalah bener-bener scratch dari nol. Produk yang mereka beli tuh hanya mesin dan kaki-kaki. Sisanya body, chassis, segalanya tuh mereka bikin dari nol di Bali, di studio mereka. Apa nih mobil yang mereka buat? Mereka punya beberapa line up, salah satunya adalah Porsche 356. Nah, ini bisa kita bilang bukan replika. Kenapa? Kalau replika tuh mungkin bisa aja kayak kita punya misalnya mobil A gitu ya, kita gabungin jadi mobil B untuk mengikuti mobil B. Tapi ini enggak, ini benar-benar dibuat dari nol. Mereka bikin dengan teknologi 3D printing untuk kayak bikin mock-nya atau kita biasa bahasa mudahnya ngemalnya bener-bener detail. Dan ini semua buatan tangan orang Indonesia. Dari shaping, dari membentuk body segala macam, ngelas itu semua dengan tangan, tidak menggunakan robot ya. Kalau menggunakan mesin, betul, karena mereka pun sendiri hampir bikin mesin untuk bikin mobil ini
sama seperti mobil aslinya. Line up-nya selain Porsche 356 juga mereka lagi buat Mercedes 300 SL. Wow, 300 SL. Kalau kalian lihat 300 SL ini mempunyai konstruksi yang berbeda dengan mobil lain. Kalau kalian lihat nih, chassisnya udah kayak tubular punyanya F1 di saat itu. Jadi ini bener-bener mobil yang bisa dibilang legendaris, dan harganya tuh udah nggak karuan kalau kita beli mobil aslinya. Nah, yang ini dengan tangan Indonesia juga harganya cukup terjangkau, tapi memang tetap mahal karena memang tingkat kesulitan dan tingkat pengerjaan yang benar-benar bisa dibilang ini seperti seni atau art. Nah, kalian bisa lihat nih, Tuxedo Studio, banyak banget YouTuber yang review juga, dan mereka juga punya Instagram. Kalian bisa lihat, ini bener-bener salah satu mimpi yang gue pengen banget nanti someday punya. Oke, kita ambil satu contoh, Porsche 356-nya punya Tuxedo Studio. Kalian bisa lihat nih, konstruksinya adalah monocoque, jadi bukan kayak chassis ditaruh body, enggak, mereka bikin semuanya jadi satu kesatuan, baik inner body, maksudnya bagian dalam body, itu semua mereka buat persis seperti yang keluaran dari Stuttgart, Jerman. Nah, kalian bisa lihat nih, bodinya segala macam diukur bener-bener presisi sampai tingkat-tingkat yang sebenarnya tidak terlihat oleh mata pun mereka buat persis sebagaimana aslinya. Inilah yang menyebabkan kenapa Tuxedo Studio ini banyak banget orang yang suka. Yang ketiga, kita punya Toyota Hilux tahun 2015. Yang bikin geleng-geleng kepala adalah konsep dari mobil ini. Mobil ini tuh berkiblat kepada pre-runner yang ada banyak di Amerika Serikat. Seperti contohnya, yang paling jelas adalah penggunaan mesin V8. Ya, mobil ini menggunakan mesin V8 berkapasitas 6000 cc. 6000 cc itu gede banget, jadi horsepower itu mungkin bisa sekitar 300 dengan torsi yang cukup melimpah. Jadi kalau mobil ini bisa ngelewatin kubangan lumpur lah segala macam dengan lebih mudah pastinya. Kaki-kakinya ini udah sepol-polnya, aduh, top deh. Transmisi, kalian bisa lihat tuh, transmisinya juga nggak umum. Ini udah bener-bener speknya, spek dewa lah kita nyebutnya kalau komputer gitu kan. Selain itu juga, tapi tetap faktor safety-nya diutamakan. Kita bisa lihat nih, udah pakai roll cage, terus juga pakai bucket seat, dan juga dilengkapi dengan harness atau seat belt 4 titik. Jadi yang memang kita lihat di sini adalah walaupun dari sektor-sektor lain, mesin, kaki-kaki, semua tuh dipolin, safety harus ikut. Kalau kita bahas speknya, kita nggak paham banget nih. Lebih baik kalian nonton nih di channelnya Mas JJ. Di situ di review lengkap banget dan banyak banget manfaat yang bisa kita ambil. Jadi kita lihat bahwa mobil produksi dari Prorock Solo ini gokil. Keren banget, patut kita acungi jempol. Lanjut di nomor 4. Nah, di nomor 4 ini juga kita punya sesuatu hal yang keren banget dan masih dikerjakan oleh anak-anak bangsa dari Yumos Garage di Semarang, yaitu adalah VW Dakori. VW Dakori pasti baru pada dengar kan? Jadi ini adalah gabungan antara Suzuki Carry dengan VW Dakota, jadinya Dakori. Idenya adalah Om Yumos dari Yumos Garage tuh pengen bikin mobil gak rewel, dan untuk para pemula yang main VW bisa langsung aja pakai mobil ini. Makanya diambil dari basic Suzuki Carry tahun 2020. Suzuki Carry tahun 2020 ini diambil chassisnya, mesinnya. Nah, simpelnya adalah diganti bodinya. Jadi body carry-nya dilepas, diganti dengan VW Dakota. Itulah Dakori. Yang bikin spesial adalah selain idenya yang udah pasti keren banget dan cemerlang, tingkat fabrikasi atau pengerjaan di bengkel Yumos Garage ini sudah terkenal sangat rapi dan detail banget. Sampai mereka pun sudah sering ekspor mobil-mobilnya VW Dakota, VW Kombi, sampai Porsche-nya juga mereka ekspor sampai ke Jerman atau ke luar negeri lainnya. Itu sebabnya kenapa kita angkat Dakori di nomor 4. Karena ini adalah sesuatu hal yang nggak umum, menggabungkan teknologi baru dengan teknologi lama. Dan jadinya pun bagus banget, bisa kalian lihat nih di belakang ini. Oke, jadi ini adalah VW Dakori pertamanya Yumos Garage. Nah, ternyata udah ada lagi nih project Dakori 2, 3, dan selanjutnya. Nah, untuk kalian yang mau ingin lihat lengkapnya bagaimana Om Yumos merubah Suzuki Carry jadi Dakori, kalian bisa cek YouTube channel Yumos Garage. Dan kalian juga bisa pesan ke Yumos Garage langsung kalau kalian pengen punya VW Kombi, VW Dakota, yang Brazil, yang Jerman, tapi nggak mau ribet. Dakori ini bisa jadi solusinya. Di nomor 5, kita tahu banget nih, sekarang lagi masa pandemi, lebih banyak kegiatan di outdoor. Nah, salah satu untuk menunjangnya adalah dengan
camping menggunakan mobil. Nah, pasti kita butuh yang namanya camper van. Di nomor 5 kita punya Suzuki Every dari Carry the Van. Basicnya adalah Suzuki Every yang notabene adalah sebuah Suzuki Carry, cuman ya ada sih kok suwe. Basicnya dari camper van ini adalah Suzuki Every. Nah, jadi buat yang kalian belum tahu, Suzuki Every ini adalah seperti Suzuki Carry tapi versi luar negeri yang sempat dimasukin oleh ATPM Suzuki Indonesia ke Indonesia tentunya. Mobil ini dilengkapi dengan sunroof, otomatis, cukup lengkap dengan ukuran yang tidak terlalu besar, cukup lengkap banget untuk dijadikan basic sebagai camper van. Nah, kita bisa lihat nih detail-detail dari Suzuki Every-nya Carry the Van. Kayak contohnya yang paling kelihatan adalah pop-up roof-nya, dibuat sendiri oleh ownernya dengan maksud untuk memberikan sirkulasi apabila lagi camping pastinya. Selain itu, mereka juga bikin 3 sumber energi. Yang pertama adalah generator, yang kedua aki, dan juga solar panel. Jadi selama camping nggak usah khawatir untuk kehilangan sumber listrik. Suzuki Every Carry the Van ini dibuat di Bandung, di bengkel dari owner mobil ini sendiri. Kalian bisa lihat nih detailnya, mereka bikin kabinet, bikin kitchen, yang pastinya fungsional banget saat camping. Kayak awning juga mereka pasang di mobil ini untuk kegiatan outdoor. Selain di dalam mobil, mereka juga bisa santai-santai di luar mobil. Selain Suzuki Every, mereka juga udah bikin camper van nomor 2 berbasis Nissan Evalia. Nissan Evalia-nya juga dibikin modifikasi sama mirip lah dengan si Suzuki Every. Nah, untuk kalian lihat detailnya, kalian bisa cek Instagram mereka di Carry the Van. Itu dia 5 car build Indonesia versi Crush Media. Ini adalah part satunya, 5 pertama yang kita pilih mobil-mobil keren untuk mengapresiasi karya-karya anak bangsa Indonesia. Pastinya nanti ada part 2, part 3, part 4, rame deh pokoknya. Karena kita pengen lihat terus kreativitas anak bangsa. Kita juga butuh masukan dari kalian. Komen di bawah mobil mana yang harus masuk ke 5 list kita. Thank you semua yang udah nonton video ini. Seperti biasa, nggak usah di-subscribe. Jangan subscribe channel ini kalau kalian bener-bener nggak suka videonya. Sekian dari gua, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.